super takut. Takbir, Allahu Akbar. P3 Super takut. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. P3 Super takut. Takbir. MHD Fadil Arif kembali terpilih sebagai Ketua DPW P3 Provinsi Jambi periode 2026 hingga 2031. Hal itu disampaikan oleh anggota formatur DPW P3 Provinsi Jambi, Hafiz. MHD Fadil Arif terpilih sebagai Ketua DPW P3 Provinsi Jambi secara aklamasi. Hal tersebut dikarenakan DPC yang memiliki hak suara telah sepakat memilih ketua terpilih dan tidak ada lagi kandidat lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jambi, Srilus Krisdianto. Rekan Srilus, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda dan Ibu dimanapun berada. Saya kali ini akan melaporkan bahwa Ketua DPW Partai P3 atau PPT Provinsi Jambi periode 2026-2031 telah terpilih, yaitu MHD Fadil Arif. Dia terpilih sebagai ketua partai tersebut secara aklamasi pada musyawarah wilayah ke-10 pada Minggu 28 Desember 2025 kemarin. Selain itu, laporan pertanggungjawaban Bupati Batanghari itu selaku ketua DPW sebelumnya telah diterima dan diberi apresiasi. Hal itu disampaikan oleh anggota formatur yaitu Hafiz. Dia menuturkan ketua terpilih diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai tersebut di periode selanjutnya. Penyusunan itu dibantu oleh anggota formatur yang personelnya terdiri dari unsur DPC 3 orang, unsur DPW 1 orang, dan unsur DPP 1 orang. Hafiz menjelaskan susunan tersebut bersifat sementara. Dia juga menerangkan partai tersebut akan meningkatkan suara pemilu pada pemilu di tahun berikutnya, itu tahun 2029. Dia menambahkan partai tersebut akan mengadakan musyawarah jabat atau musyab pada 3 bulan setelah pelaksanaan musyawarah wilayah. Sekian laporan saya rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Srilus Krisdianto dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ini kita selenggarakan secara serentak. Kenapa? Karena ada amanat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu apa? Kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ada Undang-Undang Dasar 1945. Kapan Undang-Undang Dasar itu diterbitkan? Pada saat Indonesia merdeka. Lalu ADRT itu kapan dibuat? Yaitu saat Partai Persatuan Bangunan itu didirikan pada tahun 73. Jadi ini rohnya sama dengan Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar, apakah ADRT itu bisa diamandemen? Bisa. Siapa yang punya hak untuk mengamandemen? Kalau Undang-Undang Dasar 45 adalah DPR dan MPR. Kalau ADRT adalah para mutami. Muktamar yang kita selenggarakan pada bulan September yang lalu, kita sepakat tidak merubah ADART. Sebelumnya Makassar ada yang diamandemen, kalau nggak salah ada 4 atau 3 pasal. Jadi saya ingin singkat sedikit, Undang-Undang Dasar itu kalau diamandemen itu tidak semua. Sebagian yang lain ya berlaku. Kalau kemudian setiap 5 tahun nggak diamandemen lalu nggak berlaku, ya negara bubar. Sama juga P3 demikian. Sekarang kalau ADRT itu karena kemarin tidak ada amandemen itu nggak berlaku lagi. Lalu landasannya untuk berorganisasi apa? Ini kita luruskan ya. Jadi muktamar itu adalah forum tertinggi, ya. Di situ yang termasuk di dalamnya adalah
punya kewenangan untuk merubah atau mengamandemen, bukan merubah, ya, yaitu ADART. Nah, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 62 ayat 5 mengatakan musyawarah wilayah harus diselenggarakan 3 bulan selambat-lambatnya setelah muktamar. Ini undang-undang. Di samping itu nanti 3 bulan kemudian masa ini kita akan muscap 3 bulan kemudian, dan yang menyelenggarakan muscap itu dari wilayah. Sementara nanti kalau tidak dilakukan musfir, maka masa jabatan wilayah ini sudah habis. Maksudnya, jadi ya, ini pelaksanaan musyawarah wilayah yang ke-10 di wilayah Provinsi Jambi ini dilaksanakan hari ini, dan ini merupakan musyawarah wilayah serentak seluruh Indonesia. Ini dilaksanakan untuk yang ke-6 ya, 6 wilayah. Alhamdulillah, insya Allah di Provinsi Jambi ini mudah-mudahan bisa berjalan baik ya, dan kondusif, karena kita tahu rekan-rekan di Jambi ini solid ya, semuanya. Beliau adalah pejuang semua, karena kemarin ketika perjuangan di pemilu tahun 2024 yang lalu itu sudah menghasilkan yang terbaik. Jadi sekarang tinggal memperkuat untuk dilanjutkan untuk bisa masuk pada program-program kerja yang akan kita canangkan di pemilu tahun 2029 yang akan datang. Saya percaya untuk di Jambi ini pasti akan semakin baik lagi, dan juga nanti akan menghasilkan kader-kader yang baik, apakah itu nanti yang duduk di eksekutif maupun di legislatif, insya Allah. Nah, saat ini termasuk merupakan bagian dari konsolidasi wilayah di Provinsi Jambi ini. Tadi Ketua menekankan bahwasanya pentingnya kerja-kerja elektoral dibandingkan kerja Ya, memang kita merubah pola untuk, kalau jujur memang ya, P3 di masa-masa lalu banyak kita yang kerja-kerja bersifat seremonial ya, seperti kalau pelaksanaan musfil seperti ini diselenggarakannya di hotel yang besar ya, dengan dihadiri oleh undangan yang banyak, yang sangat meriah. Kita mencoba untuk kita kurangi, di samping juga dengan alasan karena saudara-saudara kita sedang banyak tertimpa musibah bencana alam, khususnya untuk di Sumatera, dan juga banyak di belahan daerah yang lain. Oleh karena itu kita tidak menggunakan dengan pola untuk penyelenggaraan musfil itu yang berlebihan. Jadi bahkan kita juga selalu kita buka dengan bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Musfil seperti dilaksanakan di Provinsi Jambi ini juga dilaksanakan di daerah-daerah yang. Jadi hari ini kita musfil yang dihadiri Ketua Umum DPP, dan alhamdulillah setelah pembukaan tadi kita melanjutkan sidang-sidang pleno terkait tahapan-tahapan musfil sesuai dengan ADART dan petunjuk organisasi, dan telah kita sepakati yaitu saudara atau Bapak Muhammad Fadil Arif selaku Ketua DPP 3 Provinsi Jambi terpilih dan sekaligus menjadi Ketua Formatur yang diberi mandat untuk menyusun kepengurusan DPP 3 Provinsi Jambi periode 2026-2031. Nah, kemudian ditambah atau dibantu oleh anggota formatur yang personilnya unsur DPJ 3 orang, kemudian unsur DPW 1 orang, kemudian DPP 1 orang yang langsung dimandatkan oleh Ketua DPP, yaitu kepada Bapak Muhammad Fadil Arif. Artinya formatur ini hanya sementara sebenarnya. Formatur memang sifatnya ad hoc sementara untuk menyusun kepengurusan masa jabatan atau masa bakti di DPP 3 Provinsi Jambi 2026-2031. Dari bursa sebelumnya apakah memang tidak ada pencalonan selain Ketua Bang Fadil sendiri? Saudara-saudara kita dari DPC yang merupakan hak suara telah sepakat dan tidak ada lagi kandidat lain
mencalonkan langsung beliau secara mufakat, secara aklamasi untuk memimpin kembali P3 Provinsi Jambi ini. Sebagaimana arahan Ketum DPP tadi, P3K harus kompak di provinsi sendiri seperti apa? Ya, itu yang kami nanti minta kepengurusan baru, kemudian jajaran DPC untuk kompak kembali, sehingga hasil yang hari ini kami anggap sudah cukup baik, karena ada 2 kepala daerah, kemudian ada pimpinan DPR di kabupaten kota, dan kedepannya kami akan minta saudara ketua DPP meningkatkan kembali untuk perolehan suara itu, dan untuk meningkatkan suara itu tentunya kekompakan dan persatuan. Kalau untuk Muscat kapan, Pak? Nah, kalau muscap ini nanti ada petunjuk organisasi dari DPP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.